Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana wa waffaqana hatta jama'na fi hadzal masjid li talibil ilmi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Teteh Ibu? Semoga kita bisa istiqomah untuk menuntut ilmu. Kemudian semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Yang pada dasarnya buah dari ilmu itu adalah amal. Jadi kalau kita berilmu kemudian kita beramal, maka Allah telah memberikan kita kemudahan, atau Allah telah memberikan kita memudahkan untuk beramal tersebut. Nah, Ana di sini akan membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-34, merubah kemungkaran. Atau dalam kitab Imam An-Nawawi disebut faridatul izalatil munkar wa bayanu maratibiha, yaitu kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran dan penjelasan urutan bagaimana cara menghilangkan kemungkaran itu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kewajiban menghilangkan kemungkaran. Nanti Ana insyaallah akan jelaskan apa itu kemungkaran. Kemudian dan penjelasan urutan-urutan bagaimana cara menghilangkan kemungkaran tersebut. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim nomor 49. Dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Apabila dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ro'a, di mana dalam bahasa Arab melihat itu banyak. Pertama nazaro, basoro, kemudian syahada dan ro'a. Nabi menggunakan kata ro'a berarti kita melihat. Maksudnya melihat kita lagi jalan, kita melihat pohon. Kan kita tidak melihat pohon, tapi kita terlihat gitu. Jadi tidak disengaja gitu. Maksud di sini man ro'a itu kita melihat sendiri atau mendengar sendiri, bukan kita mencari-cari kesalahan. Jadi ketika kita jalan, kemudian kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, nah di situ disebut ro'a, yaitu melihat. Berbeda dengan nazaro. Nazaro itu bisa diartikan kita melihat gunung. Nazaro itu jabal. Aku melihat gunung. Jadi memandang. Kemudian ada syahada. Kalau syahada sama artinya melihat, tapi digunakan dalam seperti kita menonton pameran atau menonton televisi. Syahidtu ma'arid, aku menonton pameran. Atau yushahidu tilfaj, dia menonton televisi. Jadi menyaksikan itu dengan seksama. Nah, Rasulullah di sini menggunakan kalimat man ro'a, yang berarti kita melihat sendiri atau mendengar sendiri, bukan mencari-cari kesalahan.
Kalau kita mencari kesalahan, berarti kita masuknya ke tajasus. Kemudian kita tidak mendengar kesalahan dari orang lain. Contohnya gini, kita mendengar dari saudara kita bahwasannya si fulan mengatakan ini, tapi kita benar-benar mendengar bahwasannya si fulan mengatakan ini, bukan kata orang. Kemudian munkar. Nah, di sini Anda akan jelaskan apa itu munkar. Munkar, bisa dikatakan munkar itu ada dua unsur. Yang pertama, tarkul wajib. Tarku wajibin, meninggalkan kewajiban. Jadi yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Seperti meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa disebut munkar. Yang kedua, fi'lul haram, mengerjakan hal-hal yang haram seperti maksiat, merampok, atau hal-hal yang kita tahu itu maksiat. Nah, itu kemungkaran. Jadi kemungkaran itu meninggalkan yang wajib, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang kedua, mengerjakan keharaman, sesuatu yang Allah larang. Itu disebut mungkar. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Maksud di sini dengan tangan bukan ketika kita melihat saudara kita melakukan maksiat kita pukul, ya. Tapi yang berhak menurut para ulama, yang berhak melakukan atau merubah suatu kemungkaran dengan tangannya hanya orang yang memiliki kekuasaan. Contohnya penguasa, kalau di sini hukum gitu ya. Ketika seseorang tidak mau sholat, kemudian hukum mengatur atau membuat peraturan bahwasanya seorang muslim harus sholat. Atau dalam ruang lingkup keluarga itu orang tua. Kan tidak mungkin anak merubah atau mengubah atau membuat peraturan di rumah untuk orang tuanya. Tapi pasti orang tua yang membuat peraturan untuk anaknya gitu. Nah, itu bisa disebut dengan mengubah kemungkaran dengan tangan. Yaitu ketika misalkan ada anak tidak sholat, orang tua bisa memukul gitu. Nah, itu merubah kemungkaran dengan tangan. Banyak sekali hal, contohnya gini, ada dalam kisah ya. Ketika saudaranya Ibnu Abbas, yaitu Fadl bin Abbas, dibonceng oleh Rasulullah. Kemudian datanglah seorang wanita yang datang ke Fadl bin Abbas itu. Mereka saling bertatap-tatapan. Kemudian oleh Rasulullah tangannya dipalingkan, mukanya dipalingkan oleh tangan Rasulullah. Jadi kita bisa melakukan merubah kemungkaran dengan tangan yang menurut kita itu pantas di situ. Ketika teman kita atau misalkan orang-orang terdekat kita ya, orang-orang terdekat kita melakukan kemungkaran dan kita di situ punya kuasa merubah dengan tangan, kita diperbolehkan asal tidak ada unsur menjolimi terhadap orang yang dirubah itu. Kemudian hadis ini mengandung atau memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Yang kita tahu pada zaman ini siapa yang suka nyebut gini? Bangsa pilihan Tuhan, Bani Israel, tahu? Mereka beranggapan bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Padahal dalam lisan lu'inul ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa. Dilaknat orang-orang kafir di antara Bani Israel
oleh lisannya Nabi Daud dan Nabi Musa. Kenapa? Karena pada zaman dulu, pada zaman Bani Israel, mereka itu tidak mau, misalkan kalau ada kemungkaran, mereka tidak melarang itu. Jadi kalau masuk waktu ibadah, mereka tidak saling mengingatkan. Jadi pas ada kemungkaran di antara mereka, mereka tidak saling mengingatkan. Itu menjadikan Bani Israel dilaknat oleh Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad, Allah menyebutkan, kuntum khaira ummah, engkau adalah sebaik-baiknya umat. Kita adalah sebaik-baiknya umat. Tukhriju minan nas, yang dikeluarkan dari manusia, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Jadi kalau kita ingin disebut sebaik-baiknya umat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita harus senantiasa menyuruh saudara kita agar melakukan ibadah, melarang mereka agar menjauhi maksiat. Kemudian dalam surat Al-Asri, Allah berfirman, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Di sini Allah menyebutkan seluruh manusia, baik yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan, ataupun seorang raja, seluruhnya dalam kerugian. Kemudian Allah istisna, mengecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholih, dan mengerjakan amal soleh, wat tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Jadi salah seorang atau ciri orang yang tidak rugi dunia adalah orang yang senantiasa menasihati saudaranya itu dengan kebenaran. Tapi jangan berpikiran seperti ini, saya belum baik, saya tidak pantas untuk menasihati orang lain. Ulama mengatakan, seandainya seseorang harus terlepas dari kesalahan untuk menasihati orang lain, maka tidak ada atau tidak akan ada orang yang mampu menasihati orang lain. Jadi kalau syarat seseorang menasihati orang lain harus tidak punya dosa, niscaya di dunia ini tidak akan ada manusia yang bisa menasihati orang lain kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu maksum, ya, terlepas dari kesalahan. Sedangkan kalau syaratnya seperti itu, kita tidak akan mampu menasihati saudara kita. Nah, kemudian wattawassau bisabr, yaitu saling menasihati dengan kesabaran. Saling menasihati bahwasannya harus sabar dalam ketaatan, harus sabar dalam menjauhi maksiat, harus sabar dalam ujian. Itu tanda orang yang tidak rugi di dunia. Allah sendiri yang mengatakan. Nah, dan inilah yang membuat umat Nabi Muhammad ini umat yang paling baik di seluruh, dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik karena hal ini. Bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, atau bukan karena banyaknya sedekah, tapi saling menasihati. Jadi kalau kita ingin disebut umat terbaik, ya kita melakukan ini. Kita saling menasihati ketika ada teman kita atau saudara kita yang melakukan kesalahan, kita tegur dengan cara yang baik. Kita ingatkan bahwasanya itu salah. Kemudian fa illam yastati, apabila kita tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan tangan, maka dengan lisan, yaitu dengan nasihat yang baik. Apakah boleh nasihat dengan bentak-bentak? Boleh, asal kita tahu pasar. Misalkan anak punya teman ini, ya, teman itu tidak sholat, kan udah besting, ya. Misal gini, meni bodoh tara sholat, kasar gitu bilang. Kan asal dengan syarat orang yang dinasihati itu tidak baper gitu. Jadi kita harus tahu pasar. Misalkan gini, kita bertemu dengan orang asing, kemudian
kita menyuruh orang itu dengan bentak-bentak, apakah orang itu akan menerima? Kan tidak. Jadi ketika berdakwah, hal yang pertama harus kita ketahui itu adalah kita harus mengetahui pasar atau kondisi. Bagaimana kita menggunakan bahasa dalam menyampaikan kepada orang tersebut. Meskipun anak juga masih barela gitu ya. Tapi ini adalah poin yang inti dari dakwah itu. Jadi harus menempatkan seseorang pada tempatnya gitu. Misalkan kalau kita dakwah ke anak kecil, kita tidak mungkin pakai bahasa kepada orang tua gitu. Atau sebaliknya, ketika kita mendakwah kepada orang tua atau penguasa, kita memakai nada anak kecil gitu. Kan tidak akan masuk. Nah, di sini pentingnya, dan banyak sekali dari kita gitu ya. Terutama orang-orang yang di sosmed gitu kan, mereka berdakwah tanpa mengetahui kondisi gitu. Mereka mudah menyalahkan orang. Mereka mudah mengatakan bahwasannya ini salah, tanpa mengetahui apa dasar mereka melakukan itu. Nah, di sini pentingnya ketika kita mendakwahkan, kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana latar belakang, bagaimana orang yang mau kita dakwahkan gitu. Agar kita niatnya kan kita mengajak, tapi karena kesalahan mulut kita, orang yang kita ajak itu menjauh gitu. Ini di sini pentingnya gitu. Yaitu merubah, kalau kita tidak mampu merubah dengan tangan, merubah dengan lisan. Kemudian apabila kita tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan lisan, maka ini adalah yang terakhir, itu dengan hati. Bagaimana dengan hati? Seperti ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak ada kuasa untuk merubahnya dengan tangan ataupun dengan lisan, kita mengingkarinya atau membenci perbuatan tersebut. Salah satu pembatal keislaman yaitu man lam yukafiril musyrikin, bahwasanya orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Kita menganggap bahwa semua agama itu benar. Kalau kita punya prinsip kayak gitu, kan sudah tersebar ya. Ada yang mengatakan bahkan orang muslim itu, Kristen, Yahudi itu agamanya sama gitu. Cuman beda cara. Kalau kita mengatakan itu, kita sudah bisa keluar dari Islam atau membenarkan mazhab mereka gitu. Ausaha mazhabuhum, atau membenarkan metode cara mereka beribadah gitu. Nah, di sini kalau kita tidak mengingkari orang-orang kafir, mengingkari orang-orang yang sering maksiat dengan hati, maka di sini berarti kita tidak ada keimanan. Bahkan kalau kita melihat saudara kita yang melakukan maksiat, kemudian kita tidak mengingatkannya, bahkan kita tidak mengingkari dengan hati, nanti Rasulullah bersabda, pada hari kiamat orang itu akan menghujah kita, bahwasanya ketika dia ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan ini? Orang yang melakukan maksiat itu bilang, dulu saudaraku tidak mengingatkanku. Jadi kalau kita tidak mengingatkanku, kita akan terbawa gitu. Kita menyelisihi, kita tidak mengingkari dengan hati kemaksiatan dia, orang yang berbuat maksiat, maka kita akan dihujah nanti di hari kiamat itu. Kita akan dapat juga gitu. Nah, ini paling penting, yaitu paling bawah tingkatan iman. Ketika kita melihat kemungkaran, kita hanya mengingkarinya dengan hati. Kita sering kan kalau misalkan ke pasar, waktunya sholat subuh atau waktunya sholat zuhur, banyak orang yang tidak sholat. Tanyakan diri kita, apakah kita mengingkarinya? Kan kita tidak mampu kan untuk menyuruh kan. Nah, di situ kita berbuat dengan hati gitu. Apakah hati kita mengingkari? Kalau kita tidak mengingkari, berarti itu bisa menjadi hujah di hari kiamat nanti tentang perbuatan mereka kepada kita. Jadi kalau bisa, ketika kita melihat orang-orang yang tidak mau sholat, apalagi pedagang ya, ketika mereka diam di masjid tapi waktu azan masih tetap di luar gitu. Nah, kalau kita mampu gitu, kita suruh cuman satu kaca aja, hayu sholat gitu. Itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Ini sudah masuk ke yang kedua, yang dengan lisan. Tapi kalau kita tidak mampu, kita ingkari aja gitu.
atau berdoa, ya Allah semoga dia sholat gitu. Itu sudah. Tapi kalau kita hanya hare-hare gitu ya, hare-hare, nanti orang itu yang duduk di masjid pada hari kiamat akan menghujah kita gitu. Akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Nah, kita mengingatkan lah gitu. Ini di sini pentingnya amalan hati ya. Ini amalan hati. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan ketika kita berdakwah, kita harus dengan rifq itu lemah lembut. Kita harus menggunakan bahasa yang benar-benar mudah diterima. Apakah bahasa Anda mudah diterima atau masih pusing? Nah, jadi dalam Al-Quran, dalam hadis itu, ud'u ila rabbik, ajaklah mereka ke jalan Allah dengan hikmah. Ini hikmah itu ilmu. Ketika kita mengajak orang lain kepada agama, kepada Allah, yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu ilmu. Maksudnya, kalau kita tidak punya ilmu, kita jangan berani mengajak orang lain. Maksudnya, jangan berani mengajak orang lain untuk melakukan hal ini. Ini pentingnya kita menuntut ilmu itu supaya kita mampu berdakwah kepada orang lain. Karena tingkatan dalam ilmu itu ada 4. Dan ini wajib, bahkan harus diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, ini ada dalam kitab Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, al-ilmu. Pertama ilmu. Jadi kita seorang muslim itu wajib berilmu. Ini yang harus kita ketahui. Kita wajib berilmu. Yang kedua, beramal. Jadi setelah kita berilmu, maka kewajiban kita adalah beramal. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Berdakwah itu bukan kita duduk di mimbar atau di podium ya. Tapi kita berdakwah ke keluarga juga, itu sudah disebut berdakwah, dan itu sudah gugur kewajiban kita. Kalau kita menyembunyikan ilmu ya, misalkan kita udah belajar bertahun-tahun ilmu, tapi kita tidak mau berdakwah dengan alasan saya capek belajar ilmu itu. Saya keluar biaya belajar ilmu, udah buat saya aja sendiri. Di situ diancamnya apa? Diancamnya sampai di dalam neraka, di dalam perutnya itu api neraka gitu. Jadi serba salah ya. Kalau kita berdakwah harus benar, dan kita tidak boleh menyembunyikan ilmu gitu. Di sini kita pentingnya menuntut ilmu itu supaya ilmu yang kita dapat itu harus dikemenain gitu. Jangan hanya disimpan sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu adalah berdakwah. Berdakwah terutama untuk keluarga kita, itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Dan yang keempat, bersabar atas gangguan ketika berdakwah tersebut. Kalau kita baca sirah kan, atau cerita-cerita Nabi, seluruh Nabi pasti ada cobaan. Dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu sampai dibunuh. Menurut riwayat, Bani Israel itu sehari membunuh 70 Nabi. Sehari 70 Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Itulah gangguan ketika berdakwah. Jadi jangan berpikir ketika kita berdakwah kita akan tenang gitu. Entah itu cobaan kita itu dari harta. Kan kita lihat ya, para mubalik itu kebanyakan yang segi ekonominya itu kurang, atau cobaan-cobaan yang lain gitu. Dituduh ini, dituduh itu. Itu gangguan yang mau tidak mau ketika kita mulai berdakwah pasti ada. Nah, itu tingkatan ilmu yang harus kita ketahui itu. Jadi berilmu dulu, kemudian berdakwah, bersabar atas berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar atas gangguan ketika dakwah itu. Kemudian Allah berfirman bil hikmah, ud'u ila rabbik bil hikmah. Satu lagi tuh, apaan? Ana lupa. Nah, wal mau'idatu hasanah. Nah, jadi dengan lemah lembut, dengan kebaikan.
kita mengajak manusia supaya ke Allah. Jangan sampai ketika kita berdakwah kita mengajak ke golongan, baik ke golongan atau ke diri sendiri atau ke lembaga, itu jangan sampai. Maka disebut dalam surat Al Imran itu Robbaniyin. Robbani itu mengajak manusia untuk kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan mengajak agar rame gitu. Rame misalkan gini ya, dalam dakwah itu kan kadang-kadang dalam majelis ilmu tuh kalau monoton kan tunduk gitu ya, ngantuk kan. Sedangkan ada sedikit kelucuan. Boleh ada sedikit kelucuan, tapi jangan sampai pas dakwah itu hanya bercanda di dalamnya tuh, supaya jamaahnya banyak, supaya tidak tunduk. Tapi ilmu yang disampaikannya itu sedikit gitu. Itu mengajak kepada golongan atau mengajak kepada diri sendiri. Jangan sampai seorang pendakwah berpikiran seperti itu, agar jamaahnya banyak atau agar lembaganya makin berkembang dengan meninggalkan syariat-syariat yang telah diajarkan. Kemudian yang terakhir adalah dan debatlah dengan baik. Jadi ketika kita berdakwah, kemudian ada orang kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra itu kita debat. Debat itu bukan berdebat, berdiskusi. Berdiskusi dengan baik gitu. Jangan hanya, meskipun barang siapa yang meninggalkan debat karena Allah, maka Allah akan buatkan istana di pinggir surga. Tapi di sini berdebat di sini tuh dengan ilmu. Kan banyak, terutama di komenan FB gitu ya. Banyak ulama-ulama kan, ulama-ulama Facebook di komen tuh ngerasa pinter, cuman kopas di Google gitu. Di situ orang-orang berdebat itu tanpa ilmu gitu. Anak dulu kayak gitu sama pas masih sekolah, anak baru pertama ngaji, anak mulai nyalahin orang, nyalahin ini. Tapi pas makin kesini, kemudian anak masuk pesantren, yang anak lakukan itu salah gitu. Anak mudah menyalahkan orang lain. Ketika orang lain mengamalkan ini, anak langsung menyebut bid'ah gitu. Anak dulu pas awal-awal ngaji anak suka gitu. Malahan anak sampai di Facebook itu banyak yang ngejapri gitu. Jadi suka menyalahin. Malahan ada teman anak yang sampai mau ngajak gelutnya di sekolah gara-gara anak menyalahkan amalan mereka gitu. Kan dia itu bikin SW. Kemudian anak teh komen gitu. Pas di sekolah di masjid anak langsung ditantang gitu. Malahan anak di PR sama gurunya gitu. Ya, namanya diajar karege sakitu cenah mudah menyalahkan. Karena pas masuk pesantren, anak dapat hikmah gitu. Jadi mereka juga punya hujah. Selama mereka mengamalkan itu dan mereka punya hujah, kita berlepas diri. Tapi kalau itu pas mereka mengamalkan sesuatu yang jelas salahnya, kita boleh mengingatkan gitu. Contohnya seperti ada orang yang datang ke kuburan, ziarah. Kan ziarah itu sunnah ya. Tapi ketika seseorang meminta kepada kuburan, itu jelas salah. Nah, kita di situ mendakwahkan mereka supaya jangan meminta ke kuburan, bukan jangan ziarah. Kan suka salah paham kan? Kita menyuruh mereka tuh jangan meminta ke kuburan, bukan jangan ziarah gitu. Atau datang ke kuburan-kuburan para wali, atau membuat sesajen untuk bumi dengan alasan sedekah bumi. Tapi kita tidak menyalahkan sedekahnya, tapi menyalahkan mereka melakukan itu untuk apa gitu. Nah, jadi ketika kita berdakwah dengan latar belakang orang-orang tuh beda-beda, ada yang nol gitu atau ada yang udah belajar, kemudian berbeda dengan pendapat kita harus lihat dari sudut pandang dulu yang lain gitu. Jangan dari sudut pandang kita sendiri gitu. Mereka melakukan itu karena apa? Supaya ketika kita dakwahkan, kita langsung tidak menjudge. Kita tidak langsung menyalahkan mereka, tapi perlahan ajak mereka buat memikirkan dulu apakah yang mereka lakukan itu benar. Setelah terbuka pikiran mereka, maka tanyakan dulu apakah ada dalil mereka melakukan itu. Nanti lambat laun ketika mereka sudah menyadari tentang kesalahan mereka dan Allah memberikan hidayah kepada mereka, niscaya dengan perantara kita
maka orang-orang yang sebelumnya melakukan kesalahan itu akan kembali. Bahkan dalam hadis ya, ketika Rasulullah, seseorang yang mendapatkan hidayah karena kita lebih baik daripada unta merah, yang dimana unta merah pada zaman Nabi itu harta yang sangat mahal ya. Itu lebih baik. Jadi jangan berpikiran misalkan kalau ketika ngaji jamaah itu sedikit gitu, langsung ngedon malas gitu karena jamaah sedikit. Jangan berpikir satu orang saja berubah karena kita, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu hampir kalau menghitung dunianya, kalau sekarang miliaran. Jadi jangan lihat sedikitnya orang, tapi lihat dulu kesungguhan orang dalam menuntut ilmu. Jadi banyak sekali hal yang perlu diketahui oleh seorang pendakwah. Kan kita juga pendakwah untuk diri kita sendiri atau keluarga kita, yang harus diketahui agar ketika kita mendakwahkan, kita tidak menyinggung orang tersebut, tidak membuat mereka jauh dari agama. Itu yang paling penting. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh kita agar berdakwah itu tidak asal-asalan. Jangan hanya karena kita udah tahu ilmu, mereka tidak tahu, kita langsung menyalahkan gitu. Ini pentingnya kita menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang kita pelajari, supaya ketika kita dapat ilmu dan mendakwakan kepada manusia itu, manusia yang kita dakwakan itu menerima dengan baik, tidak membenci kita. Kan banyak dari ustadz-ustadz yang dibenci oleh jamaahnya tuh kan, meskipun di depannya mah baik, tapi di belakangnya ngomongkeun kan. Banyak seperti itu. Itu dikarenakan ketika mereka menyampaikannya itu ya dengan arogan atau sampai menghina kelompok lain, sampai merendahkan kelompok lain. Nah, itu pentingnya kita mengetahui bagaimana sih cara dalam berdakwah. Dan mencegah kemungkaran dalam hadis ini wajib ya. Jadi jangan sampai setelah ini ketika ibu teteh melihat kemungkaran, udah hare-hare gitu. Jangan sampai seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Atau anak terlalu cepat? Itu yang belum ada yang belum dipahami. Ada yang ditanyakan ya ibu-ibu? Mohon maaf apabila bahasana masih banyak yang salah. Tentang pembahasan di sini. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Akhiru da'wana nantahi fi hadhihi as-sah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.